Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tadfa'u bina ata'na wa ta'un ya man amruhu idha arada syai'an yaqulu kun fayakun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali alinnar. Allah memerintahkan kita untuk takwa dan untuk tunduk kepada Ar-Rasul dan ulil amri. Untuk makna tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasul, tunduk kepada ulil amri, maknanya takwa. Takwa kepada Allah maknanya adalah menjalankan perintahnya Allah sesuai dengan kesanggupan masing-masing orang dan menjauhi larangan Allah secara total dan mengikuti saran-saran Allah. Begitu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan harus mengikut kepada ulil amri, pemerintah. Artinya bagaimana ini? Takwa, misalnya satu contoh, kita ada harimau di muka kita, agak jauh, misalkan 100 meter atau berapa. Kita tidak boleh takut kepada harimau, tapi takut kepada Allah. Prakteknya adalah kita meloloskan diri, melarikan diri atau menyelamatkan diri dari serangan harimau. Itu namanya takwa kepada Allah. Kalau kita diam dan diserang diam tambah maju, maka itu namanya tidak takwa kepada Allah. Sebagaimana zaman sekarang, jangan takut kepada virus corona, takutlah kepada Allah. Maknanya kita harus takut kepada Allah dalam menghadapi ujian ini. Artinya kita punya i'tikad, jangan sampai kita punya i'tikad yang salah, i'tikad bahwa tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Yang bikin menular adalah Allah. Kemudian sebab menularnya penyakit kebanyakan karena berdekatan kepada orang yang berpenyakit. Sunnatullah fil kaun la yatabaddal. Sistem wilayah dalam semesta ini tidak akan berubah. Maka sebuah hadis menerangkan la adwa wala tiarota wala hamata wala sofaro wa firro minal mazdumi firoroka minal asad. Tidak ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Yang bikin nular adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh seorang Badui, unta-unta saya pada sehat-sehat, bareng kedatangan unta yang sakit semuanya itu sakit. Itu namanya kan ketularan, katanya Rasulullah. Jawabnya, yang sakit itu ketularan siapa? Yang satu tadi, gak bisa jawab dia. Artinya di sini kita harus punya tekad bahwa tidak ada sesuatu yang punya pengaruh kecuali ada izin dari Allah. Kita tidak boleh beriktikad bahwa ada penyakit yang bisa menular dengan sendirinya. Tidak boleh merasa tidak baik karena suara burung. Tidak boleh merasa tidak baik karena sofar. Sofar itu yang mengatakan bulan safar, ada yang mengatakan penyakit ulat yang ada di perut. Wala kulli hal, kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Lalu Rasulullah kok bilang firra minal mazdum firaraka minal asad.
Wa firra minal dumi kama tafirru minal asad, itu riwayat Bukhari. Artinya benar, penyakit tidak bisa menular dengan sendirinya, bahkan yang bikin nular Allah, tapi Allah bikin nular penyakit dibarengi dengan sebab itu berdekatan. Karena itu Rasulullah mengatakan, larilah kamu dari orang lepra sebagaimana kamu lari dari harimau. Sekali tempo ketika ada orang Taif mau biat ke Rasulullah, orang itu adalah lepra. Rasulullah utusan, sudah cukup biatmu kepadaku tanpa berjabatan tangan, pergilah kamu. Rasulullah tidak mau berjabat tangan dengan orang lepra, karena Allah membuat nular kalau bila orang sehat berdekatan dengan orang yang sakit. Dari sini akhirnya kita ingat kepada hadisnya kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un ayatul rizzi ibtalallahu azza wa jalla bi nasan min ibadih fa idza sami'tum bi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya ta'un, tapi saya tidak mengerti apakah virus apa ini 19 kata corona gampangnya itu termasuk Tuhan, tidak, saya tidak mengerti, tapi ini mendunia. Nah itu adalah tanda-tanda siksa. Tapi idana jalal bala amma, kalau bala sudah diturunkan merata kepada siapa saja. Ta'un adalah suatu penyakit ujian dari Allah kepada hambanya, baik hamba soleh atau hamba toleh, sama, kalau sudah turun sama. Maka syariatnya dari Rasulullah SAW, kalau kamu mendengar ta'un di suatu wilayah, maka kamu jangan masuk situ. Sebab ada wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Kalau terjadi wabak pada satu wilayah sedangkan kamu ada di situ, kamu jangan lari karena takut mati. Takutlah kepada Allah. Nah di sini maknanya, kalau kamu ada di daerah wilayah yang ada ta'un, ada penyakit yang sangat menakutkan secara zahir, maka kamu jangan keluar dari wilayah itu. Nanti ada suudzon dari yang lain, bahwa kamu membawa petaka kepada yang kamu datangi untuk menjaga itu. Artinya bagaimana? Artinya ini kalau sudah kamu mendengar di suatu wilayah ada terjangkit wabak, kamu tidak boleh masuk, dan yang ada di tempat itu tidak boleh keluar. Maknanya kita harus menjauhkan diri. Maka larangan pemerintah, baik atas nama kepala daerah atau apa sih, sampai presiden juga, sampai majelis ulama, mengatakan tidak usah sholat Jum'ah untuk sementara waktu. Itu tidak masalah, karena kalau sholat Jum'ah kan berdekatan. Akibatnya Allah bikin nular sebab berdekatan tadi. Dilarang sementara, seperti Lamongan baru ada selebaran bahwa untuk Jum'ah mulai tanggal 3 April ditiadakan sholat Jum'ah, ganti sholat zuhur di rumah masing-masing. Ditiadakan sholat jamaah di masjid, di mushola, sholat di rumah masing-masing. Itu tidak masalah, karena memang demikian caranya untuk tidak ketularan. Maka syariat harus kita lakukan. Baidamar itu fawaswin. Kalau kita sakit, maka yang bikin waras Allah. Bikin waras, minta doa, minta sembuh dari Allah, dan harus upaya. Maka nih, kalau kita sakit harus baca alhamdulillah, dispensasi dari Allah. Apa? Kalau kita punya dosa, kita kena sakit, sabar, dihapus dosanya. Kalau tidak punya dosa, diangkat derajat kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi perintah ilahi, kalau kita sakit disuruh berobat, maka kita berangkat ke dokter untuk berobat mengikuti perintah ilahi. Taat kepada Allah itu namanya. Bukan kok untuk minta sembuh ke dokter. Berobat saja. Niat berobat mengalir perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa saran dokter? Harus cuci tangan sebelum. Sekarang kan demikian. Sebelum masuk rumah, kalau dari bepergian harus cuci tangan. Terus lepas baju, dicuci,
mandi lebih dulu. Itu semuanya adalah upaya, harus ditempuh. Kita disuruh oleh Al-Quran, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Tunduklah kepada Allah, tunduklah kepada Rasul. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintah-perintah Allah yang ada di Quran, dan menjauhi larangan-larangan Allah yang ada di Quran. Tunduk kepada Rasul juga penyempurna. Rasul ada penyempurna. Tunduklah kepada Rasul, ikuti saran perintahnya Rasul secara menurut kata masing-masing. Jauhi larangan Rasul total dan ikuti saran Rasul. Saran Rasul bagaimana? Tentang ada penyakit, suruh penyakit yang mewabah, disuruh wilayah yang ada penyakit wabah, orang yang ada di dalam itu tidak boleh keluar, orang yang di luar itu tidak boleh masuk situ. Ini maknanya kita harus mengasingkan diri. Nah sekarang tukut kepada pemerintah. Pemerintah itu adalah kalau menjalankan kepemerintahannya, dasarnya harus maslahah kepada umat. Tasarruful imam ala rakyah manutatun bil maslahah. Jadi pengelolaan imam terhadap rakyat adalah digantungkan kepada kemaslahatannya. Sehat, maslahah. Sakit, tidak maslahah secara zahir. Maka pemerintah mengantisipasi untuk menghadapi ini tidak boleh Jumatan. Kita ikut tidak Jumatan. Apalagi menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah, syarat wajibnya Jum'ah kalau ada izin dari imam. Kalau tidak, ya tidak. Karena kita tidak diizinkan oleh jamaah demi kemaslahan kita bersama. Harus kita ikut. Tidak boleh jamaah di masjid. Jamaah di rumah, harus kita ikut. Kesimpulannya, masalah ini kita harus mengikut saran dan anjuran dari pemerintah kita. Bahwa tidak Jumatan, sholat zuhur di rumah. Tidak lagi jamaah di masjid, sholat jamaah di rumah masing-masing. Itu namanya kita menjaga jarak, karena anjuran syariat juga harus menjaga jarak. Firro minal mazdumi, firoroka minal asad. Larilah kamu dari orang lipras, kamu lari dari harimau. Sebabnya apa? Sunnatullah fil kaun, bahwa orang lepra kok berdekatan dengan sehat, itu biasanya menular. Yang bikin nular hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syariat segala sesuatu harus pakai sebab, dibarengi dengan sebab. Maka di sini ingin selamat, ya anjuran pemerintah itu kita. Dan kita juga berdoa. Karena doa wali Jawa mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Waliku waliullah tolak tanggul ngalor ngidur la ilallah Muhammadur Rasulullah. Itu juga tolak tahun. Karena wali Jawa bahasanya Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Waliku waliullah tolak tanggul ngalor ngidul la ilallah Muhammadur Rasulullah. Gak usah dimengerti apa artinya itu. Gak usah pakai itu doa untuk menolak bala. Itu saja sudah cukup. Qad kafani ilmu rabbi. Dan lagi kita baca doa dari wali Arab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tadfa'u baina at-ta'na wa at-ta'un yaman amruhu idza arada bi syai'in yaqulu kun fayakun. Itu kan doa wali Arab, doa wali Jawa yang mau. Kita berupayalah kembali kepada Allah. Jangan sampai kembali kepada obat. Obat harus ditempuh karena itu sebab. Allah membuat sesuatu selalu dibarengi dengan sebab. Bukan karena sebab, tapi dibarengi dengan sebab. Nabi Musa pernah sakit gigi. Minta kepada Allah, ya Allah, sehat dari panjenengan, sakit dari panjenengan. Saya minta sembuh. Diinginkan oleh Allah sebagai sebab, barengi sebab. Pergilah ke gunung tertentu itu. Nanti di puncak ada pepohonan yang model demikian, itu potongan cukleen tetes nomor itu merak waras. Berangkat Nabi Musa ke gunung tertentu yang ditunjuk oleh Allah, mengikuti perintah Allah. Akhirnya ketemu, diteteskan menurut perintah Allah, sembuh. Ketika itu pulang. Besok kumat Nabi Musa langsung lari ke tempat tadi, ambil lagi diteteskan, tidak sembuh, tambah sakit. Nabi Musa matur, ya Allah, kemarin sembuh, sekarang kok tidak? Nah, kemarin kau nujumu kepada saya, sekarang kau nujumu kepada sebab, yang jaluk sebab kono. Nah, akhirnya kita selalu harus dibarengi dengan sebab, hanya saja hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
sebab-sebab yang dimengerti oleh dokter ya kita ikut, dan kita nggak ngerti apa-apa. Masa harus diterangkan secara kedokteran kepada umum? Kan tidak. Hanya secara garis-garis besarnya saja. Dan kesembuhan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menyikapi ini, mari kita takut kepada Allah dengan cara mengikut apa saran Allah. Jangan sampai kita mengatakan takut kepada Allah, tidak boleh takut kepada corona, tapi kita tetap harus ngaji secara umum, terbuka, harus sholat jamaah, harus masjid salim dibuka. Itu namanya tidak takwa kepada Allah, sebab melanggar sebab itu. Jadi mestinya takut kepada Allah menyikapi corona, yaitu siap-siap menjalani perintah Allah dalam menempuh sebab, yaitu menjauhkan diri. Dan yang punya penyakit harus kondo, gak usah mendekat ke orang sehat. Itu harus demikian. Kalau tidak demikian, Masya Allah, petaka akan. Maka langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan kita adalah kemaslahatan umat. Tasarruful imam firra'yah manutatun alal maslahah. Jadi sikapnya imam melakukan peraturan kepada umat itu harus berdasarkan kemaslahatan. Baik kemaslahatannya untuk supaya tidak sakit, tidak menghabiskan uang, tidak apa itu, ya apa ikuti kebijaksanaan pemerintah itu, dan tidak bertentangan dengan agama kok. Insya Allah demikian. Ini yang bisa saya sampaikan. Maka sekali lagi, Rasulullah ini pernah bepergian. Setelah bepergian ada hujan. Ada hujan, adzan waktu sholat. Adzan waktu sholat. Adzan untuk sholat. Tapi ketika hayyalal falah diganti. Sallu fi ala rihalikum. Sallu fi rihalikum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Adzannya setelah hayyalas shalah, sallu ala fi rihalikum. Sallu fi rihalikum, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi adzan tetap dilakukan sebagai tanda itu masuknya waktu dan untuk sholat, tapi tidak usah berjamaah ke masjid. Bahkan dianjurkan untuk sallu fi rihalikum, sholat agak mamu dewi-dewi, gak usah jamaah ke masjid karena ada petaka itu hujan. Maka sholat jamaah disunatkan bila tidak ada hujan. Kalau ada hujan sekira membasahi pakaian kita, sudah tidak dianjurkan untuk ibadah, untuk menjaga kesehatan, menjaga pakaian, menjaga apa. Itu demikian lenturnya ajaran Islam itu. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.